Film ini menceritakan tentang gadis bernama Lawrence yang ingin memberikan sensasi dengan level tertinggi untuk berpusreng dengan kekasihnya. Hal ini terpaksa ia lakukan karena awalnya sudah mulai terjadi kejenuhan di antara mereka. Namun ternyata idenya Lawrence ini justru malah semakin di luar Nurul setiap harinya. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Kontrat yang mendatangi sebuah pesta. Di sana dia pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lawrence yang benar-benar segar banget ini. Di sana Lawrence memperkenalkan kedua sahabatnya, yang satu bernama Esten dan satu lagi bernama Mara. Lalu secara singkat mereka pun langsung menjadi akrab padahal baru pertama kali bertemu. Keesokan paginya terlihat Lawrence dan semua keluarganya sedang sarapan. Di saat yang sama Mara dan kekasihnya datang. Pria itu nampak sudah begitu akrab dengan keluarga Lawrence. Ketika itu Esten meminta izin untuk berbicara masalah bisnis dengan Lawrence. Di sana Esten mengajak Lawrence untuk makan malam dan membicarakan tentang desain rumah baru Esten dengan Mara. Namun di sini Lawrence menolaknya karena dia sudah ada janji dengan kekasihnya. Akhirnya mereka pun mengatur ulang jadwal pertemuan tersebut. Lantas di sore harinya terlihat Lawrence yang sedang berada di bar. Tak lama kemudian Kontrat pun datang. Di sana mereka berdua berbincang sejenak dan membicarakan kejadian-kejadian lucu di masa lalu. Lantas setelah itu, Lawrence pun menarik tangan Kontrat dan mengarahkannya ke serabi miliknya. Akhirnya karena sudah kepala ngegas, mereka pun menuju ke toilet terdekat dan perpusrengan pun tak bisa terhindarkan. Lantas pada keesokan paginya, Kontrat yang sedang berada di tempat kerjanya didatangi oleh atasannya yang bernama Max, serta seorang temannya yang bernama Rain. Di sini Max mengatakan bahwa Rain adalah manajer baru yang akan menangani proyek bersama Kontrat. Namun dari tatapannya, Kontrat sepertinya kurang senang akan kehadiran Rain sebagai manajer di tempat kerjanya itu. Singkat cerita malam pun tiba. Di sini terlihat Kontrat, Lawrence, Esten dan juga Mara yang sedang makan malam. Nah, ketika itu Kontrat terlihat sangat bete. Lantas Esten menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. Kontrat pun mengatakan bahwa ia merasa muak bekerja dengan Max, yang mana ternyata Max ini adalah pamannya Lawrence. Di sini untungnya Lawrence membebaskan Kontrat untuk memilih pekerjaan yang dia suka dan tak akan melarangnya. Lantas keesokan paginya terlihat Lawrence dan Kontrat yang sedang duduk. Di sana Lawrence merasa Kontrat sepertinya sudah mulai bosan dengan hubungan mereka yang selalu datar-datar saja. Pria itu nampak seperti tak memiliki gairah. Lantas tiba-tiba Lawrence pun ngide gimana kalau mereka bermain bertiga. Harapannya ya agar Kontrat kembali bersemangat tentunya. Kontrat pun rada bingung kenapa bisa-bisanya Lawrence ngomong begitu. Padahal sebenarnya doi seneng-seneng aja. Lantas tanpa banyak cincong, di malam harinya Lawrence dan Kontrat pun mengundang seorang wanita. Wanita bernama Amy inilah yang masuk dalam rencana Lawrence untuk membahagiakan Kontrat. Mereka pun berbincang sejenak sembari minum-minum cantik. Amy juga sedikit mengorek apa yang disukai oleh Kontrat. Lantas singkatnya setelah mulai kaneh, mereka pun mengunjungi Oyo terdekat. Dan setelah itu, perpusrengan pun terjadi. Lantas keesokan harinya Kontrat tiba di kantor dengan keadaan terlambat. Pria itu meminta maaf pada Max, namun anehnya Max sama sekali nggak ngomel. Padahal hari ini Kontrat harusnya presentasi di depan klien. Rain kemudian menambahkan bahwa klien sudah deal dengan mereka dan Rain lah yang memimpin presentasi barusan karena Kontrat telat datang. Alhasil Rain lah yang mengambil alih posisi Kontrat dan Kontrat pun hanya bisa mengalah. Lalu siangnya untuk menghilangkan rasa jengkelnya, ia pun menghubungi Amy tanpa sepengetahuan Lawrence. Kemudian ia bertemu dengan Amy di sebuah Oyo dan mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan. Sementara di tempat lain, terlihat Lawrence yang sedang bersama dengan Mara dan juga Esten. Di sini Mara meminta Esten membantu Kontrat untuk masuk perusahaannya. Esten pun mengatakan ia akan selalu siap membantu Lawrence. Namun ternyata ada udang di balik batu. Esten pun akan membantunya asalkan Lawrence mau tarung tiga dengan Mara dan juga dirinya. Lantas pada akhirnya Lawrence pun dibawa ke rumah Esten dan mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan juga. Di hari berikutnya terlihat Kontrat, Lawrence dan Max yang sedang berada di sebuah restoran. Di sana Max mengatakan bahwa ia ingin Kontrat dan Rain bisa bekerja sama sebagai tim. Lantas Kontrat menanyakan mengapa bukan ia yang memimpin proyek ini, padahal ia yang sudah merencanakan dan membuat proposalnya. Max pun mengatakan ia tak memilih Kontrat karena ia tak datang dalam rapat presentasi kemarin.
dia malah datang kesiangan. Lantas sesaat kemudian tiba-tiba Rain datang. Di sana Rain meminta pendapat kontrat tentang bagaimana menjalankan proyek ini. Namun setelah kontrat memberikan masukan tentang proyek yang akan dijalankan Rain malah merendahkan kontrat dan bilang kalau caranya itu terlalu bertele-tele. Saat itu juga kontrat pun marah banget dan pergi dari sana. Lawrence yang berada di sana pun segera mengejar kontrat untuk merayunya dan memintanya untuk kembali kepada Max. Namun di sini kontrat sudah terlanjur marah dan tak lagi menghiraukan kata-kata Lawrence. Lantas ketika kontrat pergi, Rain tiba-tiba menghampiri Lawrence. Melihat pertengkaran mereka, Rain pun mencoba mengambil kesempatan untuk mendekati Lawrence. Untungnya Lawrence tak menanggapi pria itu dan segera pergi dari sana. Lantas di malam harinya terlihat Lawrence yang menemui Amy. Di sini Lawrence berniat untuk bercerita akan masalah yang sedang dialaminya dengan kontrat. Hubungannya dengan kontrat saat ini sedang tak baik-baik saja. Nah bangkainya, di sini Amy malah menceritakan bahwa kontrat pernah menghubunginya dan mengajaknya main di Oyo. Lawrence pun agak bete, namun Amy segera mengatasinya dengan mengajaknya untuk melaksanakan adu mekanik. Lalu pada keesokan harinya terlihat kontrak, Max dan semua orang di perusahaan yang sedang berada di pantai bersama. Di sana mereka melakukan sebuah permainan untuk meramaikan acara. Tapi saat kontrat kalah dalam permainan, Max kembali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan kontrat. Dan pada akhirnya keributan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Di malam harinya, Lawrence yang mendengar kabar itu pun menanyakan kebenarannya kepada kontrat. Namun kontrat tak membalas pesan Lawrence dan ia malah lebih tertarik membaca pesan dari Esten yang mengajaknya bertemu untuk memperkenalkan klien baru mereka. Namun ternyata klien yang dimaksud itu adalah Amy. Kontrat sempat merasa bingung atas apa tujuan mereka dipertemukan. Namun ternyata Amy sudah merencanakannya dan meminta kedua pria itu untuk mempusrengnya dengan cara yang hardcore abis. Dan gak pakai banyak cincong, mereka pun segera melaksanakannya. Lantas keesokan paginya terlihat kontrat yang membuat sarapan untuk Lawrence sebagai penembusan rasa bersalahnya semalam. Lawrence yang merasa bingung menanyakan apa yang terjadi sampai kontrat niat banget nyiapin sarapan. Kontrat pun mengatakan bahwa ia hanya ingin merayakan atas resignnya dia dari perusahaan Max. Dan mendengar itu Lawrence pun terus mensupport kontrat. Malam harinya terlihat kontrat yang begitu bahagia setelah keluar dari kantor Max. Dia pun seperti hidup kembali karena akan segera membangun bisnisnya bersama dengan Esten. Melihat semangat kontrat, Esten pun memujinya atas tindakannya itu. Namun bangkainya, Esten tiba-tiba malah bilang kalau ia menyukai kontrat karena ketampanan dan kecerdasannya. Seketika kontrat pun langsung merasa aneh atas ungkapan Esten. Namun di sini demi membangun bisnisnya, ia pun tak begitu menanggapinya dengan serius. Keesokan paginya terlihat Esten yang sedang termenung sendirian. Sesaat kemudian, Lawrence dan kontrat datang menghampirinya. Esten pun segera mengajak mereka untuk masuk. Namun ketika itu kontrat sepertinya tertarik dengan kuda balap peliharaan Esten. Ketika sedang berbincang dengan Lawrence, Esten terlihat memandangi kontrat dengan sangat serius. Lawrence yang melihat ekspresi Esten pun mengatakan, ia boleh memandangi kontrat tapi jangan sampai mencicipinya. Lawrence sepertinya tahu kalau Esten ada rasa dengan si kontrat. Lalu di malam harinya ketika mereka sedang berada di meja makan, Lawrence mengatakan ketakutan kontrat kepada Esten. Kontrat pernah berkata ia khawatir jika Esten request ngadu pedang dengannya. Seketika kontrat pun langsung merasa nggak enak karena Lawrence ngomongnya terlalu jujur. Namun bangkainya Esten malah bilang kalau dia nggak mungkin melakukan itu tanpa sepengetahuan Lawrence. Lantas tiba-tiba Esten pun membuka kalau kejadian kemarin dengan Amy itu sebenarnya sudah izin dengan Lawrence. Dan mendengar itu kontrat pun benar-benar kaget karena semua itu sudah direncanakan. Dan justru Lawrence lah yang merencanakannya demi menyenangkan perasaan kontrat. Lantas singkat cerita pada keesokan malamnya kontrat menceritakan tentang kisah pilu kehidupannya yang dulu. Lawrence dan Esten pun merasa terharu mendengar cerita kontrat. Lawrence pun mencoba menghiburnya dengan mempatu kontrat. Namun anehnya ia juga melakukannya dengan Esten. Nah, di sini Lawrence pun mengatakan kalau ia ingin dipusreng oleh kedua terong sekaligus. Nggak disangka kontrat pun menyetujuinya. Namun ketika udah ready, tiba-tiba hal yang membagongkan terjadi, di mana Lawrence mengatur agar kontrat juga menjebol gawang milik Esten. Saat itu juga kontrat pun kesal banget dan langsung keluar dari sana. Dan setelah itu kontrat pun mengemasi pakaiannya lalu segera pergi dari villa milik Esten. Dengan sangat perlahan Esten pun meminta maaf atas kejadian barusan. Namun ia menambahkan kalau soal rencana bisnis itu harus tetap berjalan.
Di sini karena masih shock akan kejadian tadi, Conrad pun meminta waktu kepadanya dan kemudian pergi dari sana. Ano ka ba? You were perfect. Singkat cerita, 6 bulan waktu berlalu. Terlihat Conrad yang tengah berada di sebuah ruangan. Dia ternyata memilih untuk membangun bisnis digital dengan Esten. Dan dalam 2 bulan terakhir, mereka sudah berhasil mencetak keuntungan perusahaan yang sangat tinggi. Lantas malamnya Conrad, Esten, dan Lawrence pun merayakan keberhasilan itu di sebuah bar. Tak lupa mereka juga mengundang Amy dan juga Marah ketika itu. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.